Udah, kamu nggak usah banyak nanya. Ikutin saya aja, ya. Spesial banget. Pak Yanto, Ya. kita mau kemana sih ini? Aduh, ini hari itu hari yang sangat spesial banget buat saya dan Begja Autotronics. Spesial kenapa tuh? Udah, kamu nggak usah banyak nanya. Ikutin saya aja. Ini kita akan menuju ke satu tempat yang intinya ini spesial banget. Spesial banget buat saya. Ikutin ya. Oke. Kalau ini ada gerakannya seru. Pak. Iya. Baru datang ya? Iya. Mesti main. Apa kabar? Baik. Mesti main dulu. Oh, Payung mana? Oh ya nggak ikut. Kayak tuh main games ya. Hah? 10 koin kita kasih. Apa tuh main game apaan? Kayaknya saya kenal youtubernya. Hai youtuber. Pong atau yang lainnya. Van, kamu yang main game aja, Van. Hah? Kamu yang main game. Bapak aja udah, nggak apa-apa. Gak biasa. Kita biasa main kasti. Halo. Waduh. Thank you udah datang. Bos. Terima kasih udah datang. Senyumanmu masih jelas terkenang. Lo harus main game dan harus menang. Oke. Kalau kalah potong gaji. Sama kalah lu bayar. Kalau kalah potong gaji. Suruh main Ayo game dulu. kita mau lomba Apa? ngedat dulu. Mas Yanto kita mau suruh main basket atau mau ngedat dulu? Halo, apa kabar? Ketemu lagi. Ayo. Nah, nih. Sekarang kamu main game. Main game. Kalau kalah potong gaji, ya. Pesona indah wajahmu. Kamu yang main, saya nggak bisa main. Dia main, Nah. Bapak juga harus main. Tanding Pak kita Pak. Iya. Tanding. Hah? Pak Yanto yang menang. Berarti Aku yang menang? Iya. Kok bisa kalah dia? gimana sih Bang? Kebanyakan main guru. Potong gaji. Potong gaji. Main apa? Bola. Tanding. Tanding. Kita biasanya kan tanding untuk event sound quality. Untuk sound quality. Kontes, ya kan? Kita sekarang tanding Hore. ore-ore. Ini biasanya kita main kasti, Yoi. ya kan? Main Kalau kasti. nggak, itu undar. Lu inget nggak zaman main wayang tabur? Oh, Jadi terus. udar ya, Ini. udar ya. Waduh. Oke. Tapi Tinggal masukin aja nih. masukin. Lihatin ya. Iya. Ini online jadinya nih. Ini kalau kalah gimana? Kalau kalah, Ya. kalah push up ya. Hah? Enggak, jangan. Kalau kalah traktir makan aja. Gini, nilai makanannya 100.000, ya kan? Jadi kalau menang, dia harus bayar 100.000. Hah? Boleh nggak begitu? Hah? Jangan ya? Nggak boleh taruhan ya? Kalau kalah bayar juga ya. Hah? Ini saksinya bos. Wow. Udah, go. 100.000. Yes.
Bukan. Oke. Aduh. 100.000. 1.100 ya? Asik. Waduh. Akhirnya. Bayar dong. Gue bisa menang. Cantik, ingin rasa hati berbisik. Oke, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics. Hari ini kita berada di Pos and Play di Pantai Nakabuk, betul nggak? Betul. Pik 2 ya? Betul. Oke. Di hari ini kita diundang sama Asuka untuk menghadiri acara gatheringnya Asuka di bulan Desember. Ini di akhir tahun Asuka mengadakan gathering ya, dan ini yang diundang tentunya semua dealer-dealer yang ada di Indonesia. Dan saya diminta untuk menjadi motivator. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang super kemauannya, apa kabar? Saya diminta untuk menjadi motivator yang untuk bisa membuat produk-produk Asuka itu bisa dijual sama semua dealer yang diundang di hari ini di acara gatheringnya Asuka, dan tentunya ini menjadi satu yang sangat spesial sekali buat saya. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin. Kita akan bahas satu-satu pekerjaan yang kita pasang di hari ini dan paket ojo dibanding ke banjir di Begja Autotronics. Kita akan bahas satu. Ini mobil lagi kita pasangin dengan head unit Mirai yang plus kamera 360. Kemudian ini juga sama. Dan ini nanti dipasangin dengan paket prosesor DSP SE dan satu momentum untuk Mercy. Kemudian yang ini, ini dari Bandung ya, dari Bandung. Ini lagi pasangin dengan head unit yang BM series dari Asuka. Dan ini lagi, ini pasang paket ojo dibanding ke-3. Kemudian yang ini pasang paket ojo dibanding ke-4. Kemudian yang ini lagi dibongkar pasang peredam full menggunakan noise kill. Dan yang paling ujung ini lagi dipasangin dengan head unit Mirai yang kamera 360 juga. Dan buat teman-teman semuanya yang mau datang ke Begja Autotronics, silahkan hubungi admin kami di 0821 636 54484 dengan Pak Wisnu. Pekerjaan sangat banyak sehingga harus diatur schedule-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tadi sudah diputarkan sedikit video itu yang akan kami bagikan bagaimana caranya kita bisa menjadi toko yang profesional. Bu, sama Bu. Toko yang profesional dan bagaimana caranya kita mengundang customer. Saya lihat tadi di belakang sana, wah, semuanya memperhatikan Pak Darmawan bicara. Kayaknya semuanya mau belajar gimana caranya untuk bisa masuk ke media sosial yang profesional. Pak Rohim di sana, kayaknya fokus banget ya. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Mas Yanto dari Begja Autotronics, dan malam hari ini saya akan berbagi tips. Tapi sebelum itu saya akan sedikit cerita. Saya dulu pada saat Begja Autotronics berdiri itu di tahun 2016, Pak. Tahun 2016 saya bingung. Ini waktunya nggak banyak, jadi saya harus cepat sedikit. Saya bingung. Toko ngadepnya ke ruko orang. Dari jalan raya sangat jauh. Tidak ada orang yang tahu Begja itu ada di Cengkareng. Ini serius, stres saya. Gimana caranya supaya orang itu bisa tahu kita?
Pada saat itu yang saya lakukan adalah saya ngekor Asuka. Wah, tepuk tangan dong buat Asuka. Sebelah sana tepuk tangannya kurang kencang. Ini jualannya pasti harus kencang gitu. Saya ngekor Asuka. Pada saat itu Asuka selalu pameran di Gias dan IMS. Saya kenal betul. Pada saat itu dealer-dealer yang pada ikut pun saya tahu. Ya. Ternyata yang saya harapkan di waktu itu adalah dengan adanya Asuka pameran, saya menjadi installernya. Saya pengen customer-customer yang di pameran itu menjadi customer saya. Ternyata beda, Pak. Ternyata beda. Saya mengalami kerugian 2 tahun, Pak. Saya masih ingat betul, 2 tahun saya rugi 280 juta plus. Saya stres. Bayangin, dalam 1 tahun saya cuma bisa nutup untuk menggaji dan biaya operasional itu paling cuma sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Paling ya maksimal bisa 5-6 bulan. Itu pun pada saat saya mengerjakan proyek dari Asuka. Kemudian saya saking stresnya, saya bertemu dengan beberapa orang yang pada akhirnya kami mulai berpikir, wah, saya harus masuk ke media sosial. Pada saat itu yang saya pikirkan adalah YouTube. Tahun 2017, bulan Juni, kami mulai bikin YouTube. Dan pada saat itu, gak ada yang nonton. Betul gak Mas Rafi? Gak ada yang nonton. Yang nonton, aduh, saya pada saat itu gimana caranya supaya bisa nonton ya? Saya bagikan ke teman-teman yang di WhatsApp. Bagiin ke keluarga, teman dekat, ya. Teman-teman mungkin yang jauh segala macam. Saya pengen mereka untuk subscribe. 1 tahun itu, Pak, saya pada saat bikin YouTube, saya sudah mulai, sebenarnya sudah mulai, apa ya, udah down juga pada saat itu. Kok nggak ada ya perubahannya? Tapi ternyata, begitu saya di Monetless, tahun 2018, 1 tahun, pas, saya mulai banyak yang nonton. Mulai banyak yang nonton dan mulai banyak yang pasang. Sehingga 2016, 2017, 2018, 2 tahun saya mengalami kerugian. Begitu 2019 saya sudah bisa membayar hutang saya dengan Pak Erik. Nah, tentunya perjalanan ini tidak mudah. Yang saya akan bagi tips ke teman-teman semuanya adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi toko yang profesional. Tolong Pak. Tips menjadi toko yang profesional. Yang pertama nih ya, teman-teman semuanya ya. Yang pertama, melakukan checklist sebelum pemasangan. Jadi Pak, kita nih sebagai toko, sebagai instalator, pada saat kita itu menerima mobil yang mau kita kerjakan, kita harus punya checklist. Kenapa? Untuk menghindari customer-customer yang nantinya pada saat terjadi problem, dia ngotot. Ini kemarin AC-nya nyala. Kenapa pada saat dipasang head unit AC-nya kok mati? Ini kemarin sebelah sini nggak baret nih. Begitu dipasang speaker, kenapa baret? Betul nggak? Betul nggak Pak? Itu harus ada checklistnya loh. Power window nyala semua apa enggak nih? Klakson nyala enggak? AC nyala apa enggak? Jadi harus ada checklistnya. Kalau checklistnya ada, setidaknya kita bisa menghindari apa-apa yang nanti yang akan terjadi jika customer komplain ke kita. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan mobil customer. Ini harus kita jaga. Kenapa? Pada saat kita memasang head unit, ya, kemudian kita memasang speaker, kamera 360, betul nggak Pak Yom? Ini kita harus jaga betul itu mobil. Biasanya nih, yang namanya teknisi, pada saat bongkar tip, kan bawa obeng, bawa tang, solasi segala macam ya.
Dia main taruh aja di jok tuh. Udah gitu ada yang taruh di dashboard, Pak. Ini bahaya. Bahaya pada saat ketemu customer yang dia perfeksionis. Ini yang harus kita lakukan. Caranya adalah kita harus membuat cover joknya. Supaya apa? Supaya pada saat ditaruh kunci-kunci atau segala macam itu nanti tidak membuat baret. Setir itu juga penting. Kalau mobil nginep, wrapping full kayak gitu. Kemudian yang ketiga, cara pemasangan kabel soket yang benar dan aman. Jadi kita seringkali pada saat kita memasang head unit untuk mobil Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan, ya semuanya itu soketnya tersedia, Pak. Jadi kita harus bisa membuat soket to soket. Kenapa? Customer rata-rata mereka tidak suka kalau dia melihat pas pemasangan kabelnya disobek. Yang sobek-sobek nggak suka kayak gitu. Kemudian memberikan kualitas pelayanan yang prima. Pada saat customer datang, kita sambut dia dengan senyuman. Secapek-capeknya kita, Pak, kita harus tetap tersenyum sama si customer. Karena apa? Banyak sekali kejadian-kejadian di toko, ya. Pada saat mobil A, mobil B, mobil C, mobil D, semua ini pasang head unit, speaker, prosesor, subwoofer, ini bikin box segala macam. Ini krusial banget di kondisi. Saking capeknya kadang-kadang orang datang ke kita mau beli head unit Asuka apa Mirai, kita layaninya judes. Itu. Ini problem ini. Jadi kita itu secapek-capeknya kita harus tetap tersenyum. Kemudian penanganan yang baik terhadap keluhan pelanggan. Pada saat orang datang, aduh kameranya mati gimana? Layanin Pak dengan baik. Tenang, Asuka Mirai memberikan garansi. Wah, gitu dong. Kita teknisi profesional, Pak. Pekerjaan bagus. Jadi tidak usah khawatir kalau kita dikomplain sama customer. Kita harus menjadi after sales yang baik. Pada saat dealer telepon, layani dengan baik. Kemudian karyawan harus bersikap ramah. Tidak cuma kita sebagai bosnya aja yang ramah. Customer pun pada saat mobil dipasangin itu juga melihat teknisi. Kalau teknisinya nggak ramah, ini juga repot. Saya pernah, Pak, saya nggak mau mobil saya dikerjakan sama si A, langsung ditunjuk orangnya. Oh, berarti saya harus membuat SOP. Saya harus atur sama orang-orang yang membantu saya. Teknisi, admin, semua segala macam. Itu harus diatur sedemikian rupa supaya bisa menjadi nyaman para customer yang datang ke tempat kita. Kemudian ada satu lagi, cara mendatangkan konsumen. Yang pertama, yang saya lakukan, live Instagram, TikTok, dan YouTube. Aduh Mas Yanto, saya tuh nggak pandai ngomong. Saya nggak bisa ngomong depan kamera. Saya nggak bisa pidato. Gimana nih? Saya mesti ngomong apa? Betul nggak, Bu? Gemeter udah di kamera di sini ngomong, wah gemeter. Mau ngomong A bisa blank, bisa hilang. Gitu. Caranya gimana? Caranya gini, Ibu. Caranya adalah anggap saja kita ngomong sama orang yang ada depan kita. Suami kita tuh kamera, Bu. Pacar kita kamera. Jadi kita ngomong tuh, iya suamiku ya. Aku ngomong sama suamiku gitu. Ya lu ngomong biasa aja. Tapi itu pun harus belajar. Saya dulu mulainya tuh dari handphone yang jelek, Bu. Bukan langsung kamera beli yang harga puluhan juta, nggak ada begitu. Saya mulai, nih buat teman-teman semuanya ya, buat konten itu tidak harus memakai kamera yang bagus. Kita berawal dari handphone yang kita miliki.
kita bikin aja video ngomong apa kayak di situ, kabel berantakan boleh, atau ada yang putus atau yang apa, itu bisa menjadi viral kayak gitu. Kemudian selalu hadir dengan konten yang fresh dan out of the box. Jadi gini maksudnya, kita tuh harus pintar melihat peluang. Pintar melihat peluang di mana kalau misalnya ada sesuatu yang kita tuh bisa buat di sana menjadi judul misalnya. Ya ini berkaitan juga dengan konten video viral. Saya kemarin melihat, lagu Ojo Dibandingke itu kan viral ya Bu ya. Ini saya langsung mikir, wah ini bisa menjadi nama paket nih, kayak gitu. Ternyata apa? Ternyata meledak. Ternyata semua orang langsung melihat video saya dan belanja. Itu dia. Jadi menggunakan sesuatu di sana yang kita lihat yang di video itu lagi viral apa, kayak gitu. Kemudian paket jualan yang selalu baru dan bervariasi. Jualan itu sangat banyak seninya. Saya percaya kita semua dilahirkan untuk berjualan. Kita semua dilahirkan untuk bisnis. Jadi kita harus bisa membuat paket-paket untuk berjualan. Kita bisa bundling dengan yang lainnya. Head unit dengan speaker, head unit dengan subwoofer, head unit dengan lampu HID, head unit Asuka Mire dengan kamera 360, begitu. Jadi harus harus variatif ya. Jadi nggak bosen kayak gitu Pak. Ya, saya rasa cukup sekian dulu ya Pak ya, karena waktunya sedikit sekali. Mungkin ini bisa menjadi, terima kasih. Ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya pengen teman-teman semuanya semangat. Asuka, siapa kita? Kok belum di sini ya? Siapa kita? Asuka. Ayo makin suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yanto dari Jogja Autotronics, luar biasa. Oke, semangat pastinya ya. Waduh, acara untuk catering Asuka di malam hari ini, waduh seru banget. Semua kumpul dealer-dealer di seluruh Indonesia. Dan tugas saya sudah selesai. Saya diminta untuk menjadi motivator. Motivator, setidaknya Begjah Autotronics menjadi salah satu toko percontohan ya, dengan sarana media sosial, sehingga dengan subscriber Begjah ya, waduh ini saya harus ucapin thank you banget, terima kasih banget kepada semua teman-teman para subscriber Begjah Autotronics, kemudian follower Instagram juga, TikTok juga. Tanpa kalian kami bukan siapa-siapa. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video Begjah Autotronics yang lainnya. Thank you.